Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh semangat, selalu bersuka cita dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu ada bersama menyertai kami. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai dan melindungi kami di sepanjang hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti dan berikan kami hati yang taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Bilangan pasal 22 ayat 21-22. Tertulis demikian. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan dua orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan melangkah bila tidak dikenan oleh Tuhan. Ikuti apa yang Tuhan mau agar keadaan kita baik. Bila kita memaksakan diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak disuruh Tuhan atau tidak sesuai dengan firman-Nya, maka itu berarti bahwa kita sedang menjadi lawannya. Dan posisi kita sangat berbahaya. Dalam Bilangan 22 ini untuk pertama kalinya muncul nama Bileam. Dia adalah seorang Midian yang tinggal di suatu tempat bernama Petor di wilayah Mesopotamia. Lokasinya cukup jauh dari Moab. Tapi para pegawai dan tua-tua dari Raja Moab datang mencari dia. Bileam ternyata mengenal Allah dan memiliki karunia-karunia dari Tuhan, seperti halnya seorang nabi. Namun Bileam punya sifat yang sombong dan menganggap karunia-karunia itu adalah miliknya sendiri, serta dapat dipakai untuk maksud dan tujuan serta keinginannya sendiri, sehingga ia menjadikan karunia yang dia miliki sebagai barang dagangan untuk memperoleh kekayaan dan kehormatan. Ketika dia menerima kunjungan dan permintaan dari Raja Balak melalui para tua-tua dan pegawai-pegawainya, Bileam tergoda untuk meraih kesempatan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya. Tuhan memperingatkan Bileam agar tidak menuruti keinginan Raja Balak dan tidak pergi untuk mengutuki bangsa Israel. Namun Bileam melangkah pergi. Memang di ayat sebelumnya nampak ada firman Allah yang menyuruhnya pergi. Tapi kita perlu melihat konteks secara lebih luas, bahwa Tuhan tidak menginginkan Bileam pergi. Tapi karena kekerasan hati Bileam, maka ia diizinkan. Di tengah jalan muncul malaikat yang akan membunuh Bileam. Tapi Bileam kemudian luput dari murka Allah dan dibiarkan Tuhan melanjutkan perjalanannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, penting sekali bagi kita untuk berpegang teguh pada apa yang menjadi kehendak firman Tuhan. Tidak perlu kita berusaha mencari pembenaran atas sesuatu yang sudah dinyatakan salah. Jangan kita memaksakan diri untuk melakukan suatu hal atau perkara yang sudah jelas tidak berkenan kepada Tuhan. Ada orang yang sudah tahu bahwa selingkuh itu dosa, tapi masih saja mencari pembenaran, beralasan kasihan dan ingin menolong. Ada orang yang sudah tahu merokok itu tidak baik bagi kesehatan, tapi masih juga mencari pembenaran melalui ayat Alkitab dan merasa bahwa di dalam Alkitab tidak ada larangan untuk merokok. Ada orang yang sudah tahu bahwa hubungan sesama jenis berlawanan dengan hukum alam dan hukum Tuhan, tapi masih juga mencari pembenaran dengan beralasan bahwa Tuhan tidak menyebutkan suatu larangan. Sikap yang demikian, saudara, adalah salah. Tuhan sudah jelas-jelas melarang. Dan hati nurani kita, firman Tuhan dan Roh Kudus sudah menyebutkannya dengan jelas. Maka kita seharusnya tidak melakukannya. Melangkahlah bila Tuhan berkenan untuk kita melangkah. Dan jangan melangkah bila tindakan itu pada hakikatnya tidak dikehendaki oleh Tuhan.
Hindarilah masalah dengan cara mengikuti apa yang dikatakan firman Tuhan dan apa yang disuarakan oleh Tuhan lewat Roh Kudus-Nya dalam hati kita. Hati kita akan tahu bila kita sedang ada di jalan yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Di situ akan ada tanda-tanda yang nampak menghalangi jalan dan langkah serta keputusan kita. Jadilah peka secara rohani. Jangan biarkan kedagingan dan hawa nafsu akan berbagai hal dunia membuat kita tidak dapat melihat dan tidak dapat mengerti akan kehendak Tuhan. Berjalanlah dalam pimpinan Roh Kudus dalam menghadapi setiap situasi dalam hidup kita, agar kita mengalami keberkatan dan perkenanan Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup kita. Kasih karunia Tuhan akan menolong dan memampukan saudara dan saya untuk hidup seturut kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kepada kami untuk kami melangkah sesuai dengan kehendak-Mu dan tidak melangkah kalau Tuhan tidak berkenan atasnya. Berikan kami hati yang peka terhadap setiap apa yang menjadi keinginan-Mu ya Tuhan, dan tolong kami supaya kami tidak melenceng, tidak menyimpang, tidak berlawanan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jamah hati kami Tuhan, supaya kami selalu rela dan bersuka cita untuk melakukan kehendak-Mu. Tidak berusaha mencari alasan pembenaran dari sesuatu yang sudah kami mengerti bahwa itu salah. Terima kasih Tuhan. Teruslah berbicara kepada kami ya Roh Kudus, agar kami semakin mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa membawa setiap pergumulan dan permohonan doa kami masing-masing, agar Tuhan menjamah dan melawat setiap kami, menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berikan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, dan jamahlah setiap orang agar mereka percaya kepada-Mu. Berkatilah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Berkatilah keluarga kami masing-masing secara pribadi. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.
mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti.